Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siswa SMK Wikrama Bogor. Apa kabar? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan tetap produktif di kala pandemi. Kembali lagi kita berjumpa dalam pertemuan mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan yang saat ini kita membahas kembali menyeleksi strategi pemasaran. Sebelumnya kita memahami kembali pengertian strategi pemasaran. Strategi pemasaran adalah serangkaian tindakan terpadu. Dari mana tindakan terpadu? Dari kita sebagai produsen atau pemilik dari usaha kita menuju keunggulan kompetitif, keunggulan dari produk kita, baik barang maupun jasa yang berkelanjutan. Nah, berkelanjutan adalah tidak berhenti pada satu momen dan itu bisa berulang-ulang. Dan tujuan akhir dari strategi pemasaran adalah kepuasan pelanggan sepenuhnya. Kembali kita memahami mengenai tahapan pengembangan strategi pemasaran. Yang pertama adalah segmentasi pasar, yaitu mengelompokkan pelanggan menurut beberapa aspek seperti geografi, demografi, dan psikografi. Geografi bisa kita pahami sebagai berdasarkan kondisi muka bumi, tempat tinggal, dan iklim dari pelanggan. Pelanggan ada yang bertempat tinggal di pegunungan, dataran rendah, pesisir, maupun kepulauan yang masing-masing mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda, dan juga sebagaimana pelanggan yang dikelompokkan menurut iklim dari wilayahnya, pasti berbeda juga kebutuhannya. Orang yang tinggal di Antartika berbeda dengan orang atau pelanggan yang berada pada wilayah tropis maupun subtropis. Karena itu, segmen pasar menurut geografi tepat untuk memahami strategi pemasaran. Setelah itu, demografi berdasarkan perbedaan identitas. Maksudnya adalah menurut jenis kelamin, agama, ras, suku, dan hal lainnya mengenai identitas diri dari pelanggan. Semuanya mempunyai perbedaan. Dari jenis kelamin saja kita bisa melihat perbedaan dari kebutuhan dari laki-laki maupun wanita. Selanjutnya adalah psikografi, adalah pengelompokan pelanggan berdasarkan psikologi pelanggan. Psikologi yaitu minat, budaya, pola hidup dari pelanggan. Banyak hal yang contoh dari psikografi ini seperti bagaimana pola hidup masyarakat Indonesia terhadap makanan yang itu harus diakses secara mudah, dan strategi yang dimunculkan oleh para usaha atau wirausaha adalah bagaimana mendekatkan produk itu sedekat mungkin dengan pelanggan di Indonesia. Contohnya bisa kita lihat pedagang keliling, pedagang makanan, dan sebagainya. Mereka berkeliling tidak diam pada satu tempat. Karena apa? Karena mendekatkan produknya sedekat-dekatnya dengan pelanggan. Selanjutnya adalah target pasar. Target pasar adalah menetapkan dari kelompok-kelompok pelanggan yang menjadi target konsumen dari produk kita. Target pasar digolongkan menjadi 3, tidak tergantung segmen, bebas. Contohnya seperti air mineral. Air mineral adalah untuk segala kelompok pelanggan, karena air merupakan kebutuhan kehidupan. Sementara beberapa segmen bisa kita lihat seperti hijab. Hijab mempunyai segmen yaitu wanita atau perempuan yang muslimah atau beragama Islam. Sementara beberapa produsen hijab memilih dalam strategi pemasaran memunculkan figur anak muda yang mempunyai makna bahwa kebanyakan dari
pengguna dari hijab didominasi atau mayoritas dari anak muda atau wanita muda. Selanjutnya terkonsentrasi pada satu segmen. Bisa kita lihat pada contohnya susu anak atau susu bayi yang itu memang hanya untuk usia bayi maupun balita seperti susu SGM. Dan ini kelompok pelanggan tuh memang sangat banyak, tapi target adalah mengerucutkan dari kelompok pelanggan yang banyak ini menjadi beberapa hal yang digolongkan menjadi 3, yaitu tidak tergantung segmen, beberapa segmen, dan terkonsentrasi pada satu segmen. Tahapan strategi pemasaran selanjutnya adalah positioning pasar. Positioning pasar adalah bagaimana kita memposisikan produk kita dalam pasar. Di sini ada 4 penggolongan. Memposisikan diri sebagai produk utama. Nah, pengertian dari produk utama adalah produk yang digunakan oleh seluruh orang, seluruh konsumen. Di mana-mana ada, di mana-mana digunakan. Sementara memposisikan diri sebagai produk pengimbang adalah produk yang kita buat hadir dalam pasar sebagai pengimbang atau penantang dari produk-produk yang sudah ada oleh kompetitor lain. Sementara memposisikan diri sebagai pengikut pasar hanya berorientasi bahwa produk yang kita hadirkan dalam pasar adalah sebagai pengikut, peramai suasana. Tidak berambisi menjadi produk yang digunakan seluruh orang dan juga tidak berambisi sebagai penantang dari produk-produk yang ada. Sementara yang keempat, ini hal yang unik, yaitu memposisikan diri sebagai produk yang berbeda dengan produk di pasaran atau blue ocean. Nah, ini banyak ya. Contohnya, hal-hal yang bersifat eksekutif, limited edition, ataupun khusus. Nah, inilah yang meraih atau mengambil ceruk pasar, khususnya pada pelanggan-pelanggan yang ingin diperlakukan secara istimewa. Sebagaimana iPhone dengan sistemnya yang yaitu berbeda dengan Android yang dipakai kebanyakan dalam pasar smartphone kita. Strategi pemasaran dibagi menjadi 2. Ada strategi konvensional dan strategi pemasaran modern. Untuk strategi pemasaran konvensional adalah strategi pemasaran yang lazim dan biasa digunakan dalam dunia marketing. Contohnya adalah teori 4P, yaitu produk, yaitu barang yang kita pasarkan atau jasa yang kita tawarkan. Setelah itu price, yaitu harga yang kita tawarkan atas produk, barang maupun jasa yang kita pasarkan. Selanjutnya adalah promotion, bagaimana kita mempromosikan dari produk yang kita pasarkan, bagaimana cara-caranya. Setelah itu tempat. Nah, tempat adalah bagaimana produk kita bisa diakses oleh pelanggan. Penjelasan strategi pemasaran konvensional yaitu 4P, product, price, promotion, dan place adalah untuk produk dimaksudkan bagaimana kita mempunyai strategi yaitu bagaimana memunculkan keunggulan produk kita, memunculkan keunikan atau ciri khas dari produk kita maupun kualitas dari produk yang dipasarkan. Bagaimana produk yang diciptakan atau dipasarkan mempunyai keunggulan, keunikan maupun lebih berkualitas daripada produk kompetitor. Sementara price adalah harga yang sesuai dengan spesifikasi, termasuk juga dalam strategi maupun harga yang terjangkau, harga yang nyaman di kantong. Itu juga berpengaruh pada persepsi pelanggan terhadap produk kita. Sementara promotion adalah bagaimana
cara promosi dari produk kita. Contohnya adalah bagaimana memilih media promosi. Baik itu media cetak, elektronik, maupun internet yang saat ini sudah kita pelajari bagaimana kemudahan atau dampak positif dari promosi secara online terhadap pemasaran produk. Setelah itu bagaimana cara mempromosikannya? Nah, ini tekniknya bagaimana? Apakah dengan kampanye? Apakah dengan tawaran diskon ataupun giveaway dan lain-lainnya? Nah, ini termasuk pada promotion. Bagaimana orang mendekat dan lekat terhadap produk kita, yaitu dengan cara promotion. Endorse juga cara dalam promotion, yaitu dalam bermedia sosial. Sementara place adalah bagaimana kita memunculkan produk yang mudah diakses, mudah untuk dipasarkan, dekat dengan pelanggan. Apakah itu juga termasuk dekat dengan tempat bahan baku? Contohnya, bagaimana sih kita terheran-heran dengan produk kuliner atau beberapa produk yang ada di kota Yogyakarta. Mengapa di media sosial seakan-akan publik atau netizen menyimpulkan bahwa produk yang ada di Jogja semua murah. Kenapa? Nah, sebabnya mungkin di sini adalah tempat yang dekat dengan tempat bahan baku, dekat dengan sawah, lahan, dan sebagainya yang itu akses untuk ke pabrik atau tempat produksi dari produk tersebut menjadi lebih mudah dan lebih murah. Setelah itu bagaimana tempat kita bersih, nyaman, dan disukai oleh pelanggan, itu juga bisa dalam studi kasus restoran. Bagaimana restoran itu tidak hanya menjadi tempat makan, tapi tempat meeting, tempat pertemuan, tempat perayaan, dan sebagainya. Sementara strategi pemasaran modern adalah strategi dengan pendekatan yang mulai dipakai oleh para produsen maupun pemilik usaha pada kemajuan teknologi saat ini. Dimulai dari analisis, yaitu di sini kiat-kiatnya, tipsnya dimulai dari lakukan riset pasar yang sudah dibahas, yaitu segmen pasar, target pasar maupun positioning pasar. Setelah itu tentukan target pasar, yaitu konsumen yang akan menggunakan produk yang dipasarkan. Setelah itu prioritaskan peluang. Prioritaskan adalah mengutamakan peluang-peluang yang ada, mengupayakan bagaimana strategi kita sampai pada peluang-peluang yang sudah direncanakan. Setelah itu pahami peta persaingan. Nah, kita memulai usaha tidak seperti memakai kacamata kuda, tapi kita harus memahami kanan kiri kita, siapa kompetitor kita, apa kekuatan mereka, apa tantangan kita, apa kelemahan kita, apa kelebihan kita. Itu harus benar-benar kita analisis supaya performa produk kita dalam pasaran menjadi yang terbaik. Strategi pemasaran modern selanjutnya adalah dari produk, yang di dalamnya ada bagaimana kita mengembangkan brand produk. Di dalamnya ada kelebihan, keunggulan maupun ciri khas produk kita daripada produk kompetitor. Yang kedua adalah jadikan produk sebagai mempunyai ciri khas atau unik. Nah, apa yang membedakan entah dari bentuk produknya, unik itu bisa dari pengemasan, bisa dari fitur, maupun fasilitas-fasilitas yang menunjang dari produk yang kita tawarkan. Strategi pemasaran modern selanjutnya adalah communication. Communication mempunyai pengertian bagaimana cara mengkomunikasikan produk kita dalam pasar.
Pertama, tentukan media sosial untuk memasarkan produk. Setelah itu, dari pengelolaan komunikasi kita, cepatlah atau tanggap dalam merespon setiap komentar pertanyaan dari calon konsumen. Selanjutnya adalah bangunlah hubungan yang baik dengan pelanggan. Adanya layanan purna jual, adanya testimoni, maupun hal-hal lain yang mendorong pelanggan untuk menyajikan produk tersebut untuk diulas secara baik, dan hal itu bermanfaat bagi naiknya rating bisnis produk yang dipasarkan. Nah, adanya pertemuan klub yang konsumen menggunakan salah satu produk, ya, termasuk juga strategi communication. Bagaimana mengumpulkan, ya, pelanggan-pelanggan yang mempunyai loyalitas untuk selalu menggunakan merek produk tersebut, dipertemukan, saling diskusi, saling bicara, dan bagaimana dari perusahaan atau pemilik usaha mendengarkan masukan-masukan untuk mengembangkan produknya yang lebih baik lagi. Selanjutnya adalah tunjukkan testimoni. Nah, ini memang sangat instan, sangat sederhana, dan itu ampuh memang. Karena dengan kemajuan teknologi, semua bisa mudah diakses, cepat diketahui. Orang dapat langsung membuat video atau membuat foto dan mengulas bagaimana keunggulan produk kita ataupun kelemahan produk kita sendiri dalam postingan-postingan di media sosial. Selanjutnya mengenai strategi pemasaran modern, yaitu promosi. Awali dengan promosi yang fokus dan konsisten, yaitu dengan terkonsep, terencana, mempunyai target, ya, dalam memasarkan produk kita. Saya itu beri batas waktu dalam promosi. Nah, promosi itu memang macam-macam bentuknya, ya, seperti beli 2 gratis 1 ataukah diskon beberapa persen dan sebagainya. Nah, beri batas waktu untuk promosi agar pelanggan atau calon pelanggan bisa bergegas atau segera untuk realisasi atau membeli dari produk yang kita pasarkan. Nah, ini juga sebagai pemacu bagi mereka agar segera memutuskan untuk membeli produk kita. Sementara beri yang pelanggan inginkan. Nah, kita harus melihat dulu apa sih kebutuhan dari pelanggan terhadap produk kita. Nah, bisa bentuk kuesioner ataupun adanya kita tanggap dalam pengelolaan media sosial. Di situ pelanggan akan menyampaikan beberapa hal, keluhan, masukan mengenai produk kita. Dan juga perlu untuk membuat forum komunitas dari pelanggan yang sering memakai merek kita. Setelah itu, bagaimana contoh dari analisis strategi pemasaran? Nah, contohnya adalah sirup majang. Bila kita menggunakan analisis strategi pemasaran 4P, yaitu product, place, promotion, dan juga price, nah maka bisa kita lihat di sini untuk produk, strategi dari Marjan adalah banyak varian atau banyak rasa. Dari koko pandan, melon, kopi, dan lain-lainnya, juga jeruk, pisang, ya. Nah, dengan banyaknya varian, pelanggan merasa bahwa setiap kegiatan atau setiap acara yang dia gelar, Marjan bisa hadir sebagai pelengkap dalam minuman, dalam menyambut tamu-tamu yang hadir dalam acaranya. Juga price, ya. Price itu harga yang terjangkau sesuai ukuran mili. Nah, ada di mana
varian tidak berbentuk rasa, tapi dari ukuran mili ya. Kandungannya berapa mililiter dari sirup marjan ini. Kita bisa lihat di supermarket bagaimana bentuk dari marjan yang ukurannya sedikit lebih kecil, ukuran mililiternya dengan yang banyak ya, atau yang biasa dibeli. Setelah itu untuk promotion. Nah, marjan sering mempromosikan produknya jelang Ramadan atau jelang Lebaran, dan sangat dijumpai banyak produk sirup marjan ini pada supermarket maupun pada minimarket jelang Ramadan maupun jelang Lebaran dengan harga yang sangat terjangkau. Banyaknya diskon-diskon dimunculkan dalam memasarkan produk sirup marjan ini. Sementara Place. Nah, Place ini maksudnya adalah sirup marjan bisa didapatkan di mana saja. Akses untuk membeli dari produk sirup ini sangat mudah. Ada di minimarket, supermarket, warung, semuanya bisa untuk dijangkau dalam pembelian produk sirup marjan ini. Sementara contoh analisis strategi pemasaran modern kita lihat dari bakso bujangan. Dari analisis kita saat ini memahami bahwa rasa adalah panglima, rasa adalah hal yang utama dalam kuliner. Saat ini orang tidak peduli harga, tapi peduli rasa. Nah, dengan apapun caranya, dia berusaha bagaimana bisa merasakan kuliner dengan cita rasa yang nikmat dan lezat. Dan juga hal ini menjadikan bakso bujangan mempunyai strategi bagaimana mempunyai varian bakso yang banyak dan rasa yang lezat. Selanjutnya adalah produk. Nah, produk ini banyak varian. Nah, banyak varian itu banyak rasa. Ada mie ayam, ada bakso mozzarella, ada bakmi ayam komplit, ada bakso urat, ada bakso pedas. Nah, itu banyak varian ya. Selanjutnya adalah communication. Nah, communication aspek ini bakso bujangan mempunyai strategi yaitu membuka akun medsos di Instagram, di Facebook ya. Juga membuka akses aplikasi pengantaran online. Nah, ada di GoFood, ada di Grab ya, GrabFood maupun lain-lainnya. Bakso bujangan ini bisa diakses dan bisa memesan via aplikasi pengantaran makanan online tersebut ya. Selanjutnya untuk promosi. Nah, promosi yang dimunculkan oleh bakso bujangan adalah diskon maupun voucher-voucher ya. Dan itu semua rata-rata bisa kita lihat dalam aplikasi pengantaran makanan seperti GrabFood dan